Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya, teman-teman semuanya. Dengan saya, Kang Entis. Di video kali ini saya ingin membahas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di setiap era kepemimpinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini yang tercinta. Kita tahu bahwa Indonesia ini sebelum terbentuk negara kesatuan merupakan negara kerajaan terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan kecil, lokal, ada maupun kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya yang bahkan secara teritorialnya melebihi dari geografis dari negara kita saat ini. Kembali teman-teman, peristiwa apa saja yang terjadi pada setiap era kepemimpinan di negara kita ini. Yang pertama, tadi kita pernah melalui fase penjajahan, di mana di era ini ujian di bawah tekanan, dan hikmah dari kejadian ini akhirnya terbentuklah suatu kesatuan di mana kerajaan-kerajaan yang terpisah dulu akhirnya menyatu dalam satu ikatan yang disebut dengan NKRI. Terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan itu tidak mudah untuk kita menjaga negara kita dalam bentuk yang begitu kompleks ini. Kita sepakat bahwa kita bersatu dalam satu kesatuan negara Indonesia. Fase ini pun tidak mudah. Sampai saat ini banyak peristiwa besar yang terjadi, berdarah-darah kita dalam menjalankannya. Tapi kembali tadi teman-teman, semuanya adalah proses pendewasaan kita mencapai keidealan kita, keidealan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa sejatinya Indonesia ibaratkan rumah yang dimana kita bercita-cita, berkeinginan bahwa rumah kita ini seperti surga. Baiti jannati, rumahku, surgaku. Filosofi itu adalah tujuan kita, di mana kita hidup dengan damai, penuh dengan keberlimpahan, ketenangan, kedamaian, dan itu cita-cita kita. Akhirnya untuk mewujudkan cita-cita itu dibentuklah suatu nilai dasar yang kita kenal dengan nilai Pancasila. Terbentuk nilai dasar Pancasila, di mana ini terbentuk di era pada masa Presiden Soekarno. Di era ini terbentuk dasar-dasar nilai itu. Dan nilai-nilai dasar ini coba mulai untuk diaplikasikan, untuk diwujudkan berikutnya pada pengembangannya itu di era Presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto. Tetapi memang pada era Presiden Soeharto ini beliau memimpin dengan karakter sifat lebih ke otoriter, yaitu segala hal apapun dilihat dalam satu sudut pandang saja, dari sudut pandang seorang pemimpin. Apapun yang bertentangan, yang dianggap tidak tepat, tidak benar dalam sudut pandang pemimpin, maka itu dianggap salah dan ditindak. Seolah-olah memang disitulah tidak ada kebebasan. Tapi saya melihatnya itu masih merupakan salah satu bentuk proses yang kita lalui untuk mencapai menemukan jati diri kita sendiri, menemukan passion negara kita sendiri, yang kita ibarat baju kita yang kita gunakan nyaman. Itu masih kita coba pakai begini, coba serak apa enggak, pas apa enggak, kayak gitu. Dan akhirnya beberapa dari anak-anak bangsa pada masa itu merasa bahwa era Soeharto ini tidak pas, tidak nyaman untuk digunakan. Akhirnya terjadilah demonstrasi besar-besaran pada tahun 98 yang menghasilkan lengsernya Presiden Soeharto pada masa itu dan digantikan oleh Presiden Habibie. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil di masa era Presiden Soeharto dari kejadian besar itu? Hikmahnya adalah bahwa memang kita tidak akan pernah bisa mengenal apa itu benar tanpa kita mengenal melalui kesalahan.
Bahasanya kita tidak tahu terang kalau tidak pernah mengalami gelap. Makanya itu adalah salah satu fase yang sebenarnya memang harus kita lalui. Fase di mana kita harus melalui masa kegelapan itu, yang dimana semuanya hanya dilihat dalam sudut pandang seorang pemimpin. Ini kembali bukan tentang berbicara salah benar. Ini suatu timeline yang harus kita lalui. Harmonisasi perjalanannya seperti itu untuk mencapai keseimbangan yang ideal nanti. Masuk pada fase berikutnya, kita mulai belajar. Tadi di masa Presiden Habibie ini saya melihat lebih ke masa transisi, karena memang hanya sebentar, tidak lama. Masa persiapan, karena setelah terjadinya sesuatu peristiwa besar 98 itu. Dan fase yang berikutnya itu lebih menitik beratkan di era Presiden Gus Dur, di era Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, di era Presiden Abdurrahman Wahid ini saya melihat lebih dari kebalikan yang terjadi di era Soeharto. Gus Dur lebih melihat kehidupan berbangsa dan bernegara ini, terutama dalam mengelola kenegaraannya itu lebih dianggap ya biasa saja, tidak biasa, yang bahasanya, bukan dianggap tidak penting ya, dianggap main lah, permainan, karena mungkin ada salah satu filosofi atau bahasa atau keterangan bahwa ya dunia ini permainan, isinya hanya sendau gurau, dan itu diaplikasikan oleh Gus Dur untuk mengingatkan kita, hikmahnya jangan terlalu jangan terlalu kita menjadikan ini sebagai suatu patokan atau apa. Lebih keseimbangan tadi, lebih keterbalikan dari era Soeharto yang begitu menggebu dalam mengelola kenegaraan. Ya, Gus Dur lebih melihatnya ini hanya permainan. Ya, sering kita kenal itu dengan bahasa begitu aja kok repot. Nah, itu simbolisme kalau saya melihat itu, bahwa memang ya biasa saja gitu, tidak harus didramatisir. Bahasanya serius, tapi kita sadar bahwa ini permainan. Dan kadang orang lupa akan hal itu, dan diingatkan di masa era Gus Dur. Tetapi ada beberapa orang atau bagian dari kita juga yang merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Dur itu masih belum serak. Kalau ibarat baju masih belum pas, masih belum cukup, gitu kan? Masih kelihatan, mungkin dirasa kurang tepat lah gitu. Mungkin dengan nilai-nilai dasar yang sudah ditanam atau yang kita sepakati di awal. Akhirnya Gus Dur pun dilengsarkan kembali, dan saya melihatnya ini tetap gambaran. Akhirnya kita menemukan suatu kejadian besar, era Soeharto, era Gus Dur, yang dimana dua-duanya ada suatu perbedaan, ibaratkan gelap dan terang. Saya melihat Soeharto itu lebih ke materi, Gus Dur lebih ke rohani. Akhirnya kita bisa mendapat dua pembelajaran dari dua sosok tentang lahiriah dan batiniah. Nah, masuk pada era berikutnya, yaitu era Presiden Megawati. Saya melihat sama seperti halnya Habibie, masa transisi peralihan lah dari masa Gus Dur ini. Nah, masa berikutnya akhirnya kita mulai menemukan bukan passion kita lah, tahun 2004, yaitu ditandai dengan pemilihan presiden secara langsung yang menghasilkan yang berdua Presiden SBY. Nah, di era Presiden SBY ini adalah hasil kita gitu, pemilihan langsung secara pertama kan di situ, yaitu di masa Presiden SBY. Nah, kebetulan Presiden SBY ini terpilih dari kalangan elit militer, teman-teman. Nah, uniknya di kejadian dari tahun 2004 sampai saat ini, itu pun ada kejadian peristiwa yang luar biasa, teman-teman, di mana seperti halnya Soeharto dan Gus Dur, dua sosok yang kanan kiri lah bahasa kasarnya gitu kan, memberikan dua pembelajaran dari dua sudut pandang yang berbeda. Begitupun hasil dari tahun 2004, pemilihan secara langsung itu melahirkan dua sosok sampai saat ini, gitu kan, yaitu Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Nah, uniknya Presiden SBY itu dari kalangan elit militer, kita bisa anggap dari kalangan atas, dan Jokowi itu dari kalangan rakyat biasa, dari kalangan bawah. Dua-duanya kita rasakan.
suatu keseimbangan yang luar biasa untuk membentuk pembelajaran kita untuk mencapai tadi keidealan yang memang kita rasakan betul, kayak gitu, yang akan sangat bermakna lah ke depannya. Nah, berikutnya teman-teman, di era setelah itu memang luar biasa di era saat sekarang nih terutama, yaitu kita melakukan satu pemilihan umum yang ketiga yang melahirkan perpaduan antara masa lalu dan masa depan. Siapa simbolnya? Simbolnya antara Prabowo dan Gibran. Nah, ini adalah simbol dari penyatuan, saya melihatnya.